Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zahira dari kelompok 7. Saya akan membahas materi tentang metalurgi logam-logam khusus, yaitu aluminium atau Al. Materi yang selanjutnya adalah aluminium atau Al. Aluminium merupakan logam selain besi yang paling banyak digunakan. Aluminium diperoleh dari biji bauksit yang mengandung A2LO3, Fe2O3, TiO2, dan SiO2 melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah memisahkan Al2O3 melalui penambahan larutan basa kuat seperti NaOH. Penambahan ini menyebabkan Al2O3 larut membentuk senyawa kompleks NaAlOH4 yang larut dalam air, sedangkan oksida-oksida yang lain tetap tinggal sebagai endapan karena tidak bereaksi dengan basa kuat. Tahap berikutnya adalah memisahkan larutan NaAlOH4 dari endapan dan mengubah NaAlOH4 menjadi endapan AlOH3 melalui penambahan gas CO2 ke dalam larutan. Endapan AlOH3 selanjutnya dipanaskan untuk memperoleh padatan Al2O3. Al2O3 ditambah 2 NaOH ditambah 3 HO diuraikan menjadi 2 NaAlOH4. 2 NaAlOH4 Aq ditambah CO2 diuraikan menjadi 2 AlOH3 ditambah Na2CO3 ditambah H2O. 2 AlOH3 diuraikan menjadi Al2O3 ditambah 3 H2O. Al2O3 memiliki titik leleh 2045 derajat Celcius. Untuk mengurangi biaya yang mahal, maka titik lelehnya diturunkan melalui pencampuran Al2O3 murni dengan kriolit, suatu campuran NaF dan AlF3 yang dinyatakan sebagai Na3AlF6. Campuran lelehan ini dapat elektrolisis pada suhu 1000 derajat Celcius dengan menggunakan elektrode karbon. Proses industri yang digunakan untuk elektrolisis ini disebut proses Hall-Héroult. Khusus bagian materi yang ketiga, yaitu besi atau Fe, kami akan membagi-baginya secara bergilir. Nah, besi. Biji yang paling banyak mengandung besi adalah hematit atau Fe2O3 atau magnetit Fe3O4. Oksida-oksida ini direduksi dalam tanur tinggi dengan karbon monoksida. Campuran kokas, batu kapur atau CaCO3 dan biji dimasukkan dari atas tanur. Udara panas dari dasar tanur membakar kokas menjadi karbon monoksida. Udara panas dari dasar tanur membakar kokas menjadi karbon monoksida yang menghasilkan panas yang lebih tinggi. Nah, 2C dalam bentuk padat ditambah O2 dalam bentuk gas diuraikan menjadi 2CO dalam bentuk gas ditambah panas. Selanjutnya, sebagian besar oksida-oksida besi direduksi menjadi lelehan besi oleh karbon monoksida dan beberapa yang lain direduksi menjadi kokas. Reaksi utama Fe3O4 menjadi besi adalah sebagai berikut. Fe3O4 dalam bentuk padat ditambah CO dalam bentuk gas diuraikan menjadi 3 FeO dalam bentuk padat ditambah CO2 dalam bentuk gas. Fe3O4 dalam bentuk padat ditambah CO dalam bentuk gas diuraikan menjadi 3 FeO dalam bentuk padat ditambah CO2 dalam bentuk gas. 3 FeO ditambah CO diuraikan menjadi Fe dalam bentuk cair ditambah CO2 dalam bentuk gas.
Hasilnya adalah Fe3O4 dalam bentuk padat ditambah 4CO dalam bentuk gas diuraikan menjadi 3Fe dalam bentuk cair ditambah 4CO2 dalam bentuk gas. Selanjutnya, CO2 yang dihasilkan bereaksi dengan kokas berlebih menghasilkan gas CO lagi untuk mereduksi oksida-oksida berikut. C dalam bentuk padat ditambah CO2 dalam bentuk gas diuraikan menjadi 2CO dalam bentuk gas. Batu kapur disebut sebagai fluks, bereaksi dengan silika dalam biji membentuk ampas lelehan kalsium silikat. CaCO3 dalam bentuk padat diuraikan menjadi CaO dalam bentuk padat ditambah CO2 dalam bentuk gas. CaO dalam bentuk padat ditambah SiO2 dalam bentuk padat diuraikan menjadi CaSiO3 dalam bentuk cair. Disita motorku. Ampas CaSiO memiliki kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan lelehan besi sehingga mengalir di atas permukaan besi dan melindungi besi dari oksidasi di atmosfer. Sebagian ampas silikat ini selanjutnya digunakan sebagai bahan pembuatan semen. Besi yang diperoleh dari tanur ini masih mengandung karbon dan pengotor lain dan disebut sebagai besi gubal atau pig iron. Jika dilelehkan lagi dan selanjutnya didinginkan, besi ini berubah menjadi besi tuang atau cast iron yang rapuh karena mengandung banyak besi karbida, Fe3C. Jika sejumlah karbon dihilangkan dan logam-logam lain seperti Mn, Cr, Ni, W, Mo, dan V ditambahkan, akan terbentuk suatu campuran besi yang lebih kuat yang disebut baja. Baja memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan karat. Kebanyakan baja mengandung 14-18% kromium dan 7-4% nikel. Selanjutnya, besi gubal juga dapat diubah menjadi baja melalui pembakaran karbon dengan oksigen. Dengan tengku bagian dasar, oksigen dialihkan melalui pipa tahan panas yang dimasukkan di bawah permukaan lelehan besi. Karbon terbakar menjadi CO2, yang selanjutnya menjadi CO2 disertai dengan pelepasan panas yang tinggi. Secara garis besar, pengolahan besi dengan tanur tiup terjadi melalui proses-proses berikut. Proses tanur tiup, belas panas C. Bahan berkualitif Fe2O3 tambah pengotor sebagai sumber Fe, kokas C sebagai reduktor, dan batu campur CaCO3 untuk memisahkan pengotor. Reaksi terbentuknya Fe. 1. Dari bagian paling atas, biji bauksit, kokas, dan batu kapur dimasukkan ke dalam tamur. Terjadi reaksi 250 derajat Celcius, 3 Fe, 2 O3 ditambah CO diuraikan 2 Fe, 3 O4 ditambah CO reduktor 600 Celcius, Fe3O4 ditambah CO diuraikan 3 FeO ditambah CO2 1000 Celcius, FeO ditambah CO diuraikan Fe ditambah CO2 1300 Celcius, CO2 ditambah C diuraikan 2CO. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.